Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladhi yalzamu fihi niyatul imamati arba'atun. Jadi malam hari ini kita nyampe ke pasal sholat yang wajib. Jadi pasal menjelaskan tentang sholat yang diwajibkan berniat jemaah. Sebagai imam, biasanya kalau di luar yang akan kita jelaskan ini, biasanya kan monggo, mau niat imaman atau enggak kan monggo, cuma enggak dapat pahala. Tapi kalau makmumnya wajib, berniat makmuman wajib, cuma imamnya boleh tidak berniat jadi imam boleh. Tapi ketika tidak berniat imam, tidak ada pahala, mendapatkan pahala berjamaah. Tapi ada yang wajib, ketika tidak mengucapkan berjemaah imam tidak sah sholatnya. Ini yang akan kita bahas malam hari ini. Wajib hukumnya imam untuk berniat imaman lillahi ta'ala. Takut nanti jadi imam di tempat yang akan kita bahas. Kalau tidak mengucapkan imaman, berniat imam, ya tidak sah sholatnya. Niat itu diucapkan ketika bersamaan dengan takbiratul ihram. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu pasal. Alladhi yalzamu fihi niyatul imamati, adapun sesuatu yang wajib disertakan niat imamah, arba'atun, ada empat. Enten four. Segawan betul, segawan. Enten segawan, enten four. There is four. Jadi sholat yang wajib niat menjadi imam itu ada papat. Nopos setunggal, kalau setunggal siji. Kok jadi bingung Mas Bro, maksudnya Ustaz ini mau kemana? Tidak apa-apa Mas Bro. Yang bingung itu biasanya kalau ngaji sekali-sekali Mas Bro. Di sini yang ngaji istiqomah nggak bingung Mas Bro. Jadi mohon dimaklum kalau yang bingung berarti ngajinya datangnya sekali-sekali. Abah bingung? Kok nggak dukung saya? Nggak dukung. Ngikutin bro, kasih bro. Baik, ada empat di dalam sholat. Empat sholat ini mesti harus ada kata-kata imaman. Yang pertama ada apa? Al-Jumu'atu, sholat Jumat. Nah, kalau di dalam sholat Jumat imam wajib berniat imaman. Kalau seumpamanya tidak berniat imaman ketika takbiratul ihram, maka niat sholat Jumatnya tidak sah. Baik itu sudah lengkap 40 orang, apalagi tidak 40 orang atau lebih di dalam sholat jamaah
Jumat ketika imamnya tidak mengucapkan imaman lillahi ta'ala, sholatnya gagal. Bukan hanya gagal jadi RT tapi ini gagal jadi sholat Jumat. Jadi sholat Jumat yang nanti kalau panjenengan pulang kampung, ternyata di kampungnya imamnya telat tidak datang, jangan mundur, jangan nanti ngaji bagaimana caranya khutbah. Nanti di sini belajar caranya khutbah. Kebetulan karena belum nyampe pelajarannya sehingga panjenengan belum siap. Kalau sudah nyampe siap. Di Majalengka enggak ada imamnya, bismillahirrahmanirrahim. Diajarkan nanti bagaimana cara berkhutbah. Enggak ada bedanya ketika menjadi 17 Agustus. Tidak ada bedanya, cuma ada tambahan 5 rukun yang harus dibaca. Sisanya seperti 17 Agustus. Hai jemaah, seperti itu. Hai warga, seperti itu. Cuma nanti yang akan menjadi kunci syah di dalam berkhutbah, kita akan mempelajari nanti bab Jumat berkhutbah. Semoga panjenengan semua sehat walafiat sampai kepada mengikuti pelajaran. Kalau memang nanti tidak ada imamnya, nggak ada khotibnya, udah ngaji setiap malam Senin walaupun sebulan sekali, jangan mundur ya Pak, nggak boleh mundur. Bismillah, saya sudah belajar kitab Faslun katanya. Padahal bukan kitab Faslun Pak, kitab Safinah. Kitab Safinah. Saya kasih tahu ke ibu-ibu, kalau bapak-bapak bilangnya ini kitab Faslun, nanti malam pelajaran kitab Faslun. Aduh, ibu-ibu ketawa. Padahal kitab Safinah. Tapi kalau memang yang menjadi imam itu bukan orang yang diwajibkan sholat Jumat, ada orang yang tidak wajib sholat Jumat Pak. Seperti panjenengan mudik di tengah jalan imamnya enggak ada, di rest area imamnya ternyata undangannya, setelah nyampe dia salah masjid, ternyata masjid yang berketepatan tidak didatengin imam. Kebetulan Ustadz Wirno nyampe ke rest area itu, jangan mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah belajar kita Faslun. Lanjut, kita belajarnya sebentar Pak, karena memang waktunya sekarang isya memang mundur. Mohon dimaklum, kalau jenengan datang duluan berarti nggak ke masjid. Benar. Sholat di rumah. Sholat di rumah nggak apa-apa. Wal mu'adatu yang kedua adalah sholat mu'adah, sholat yang diulang. Di dalam sholat mu'adah ini imam wajib berniat imaman lillahi. Sholat yang diulang di sini adalah sholat wajib yang ada, bukan qadha. Jadi jenengan sudah sholat duhur, pengen sholat duhur lagi, wajib ketika sholat duhur keduanya itu membaca imaman. Boleh nggak Ustaz sholat 2 kali? Ya boleh, malah disunnahkan berjamaah. Contohnya panjenengan di sini sudah sholat berjamaah, sholat isya bersama imam yang di sini, ternyata mau berangkat ke Masjid Nur Hidayah, nyampe ke Masjid Nur Hidayah ternyata belum mulai sholat isya. Padahal di sini sudah sholat. Kalau di sana belum takbiratul ihram, sunnah untuk ngulang sholatnya. Sholat yang pertama menjadi sholat wajib, sholat yang kedua walaupun tetap niat fardu menjadi sholat yang mendapatkan sunnah. Kemudian karena yang datang itu sekretaris masjid, didorong
monggo Ustaz Gun seumpamanya. Ya, monggo ke depan untuk sholat mengimami sholat kebetulan Ustaz Kiai Samroni, Ustaz Suteja nggak hadir, yang ada sekretaris Mas. Aduh puyeng, tapi karena sudah ngaji kitab Faslun, mangga maju. Pantang mundur, nggak boleh mundur. Yang lain belum belajar kitab Faslun, masa mundur yang belajar kitab Faslun? Jadi jenengan sholat 2 kali monggo boleh, malah disunnahkan, namanya sholat mu'addah. Syarat sholat mu'addah itu syah kalau bersamaan takbiratul ihram dengan imam. Yang menjadi imam maka wajib membaca imaman. Kalau memang tidak membaca imaman, sholatnya tidak sah. Terus kalau kita bahas tentang mu'addah ini panjang sekali. Kita gulir syarahnya. Terus kemudian yang ketiga adalah wal mandhuratu jama'atan. Yang ketiga adalah salat yang dinadari berjamaah. Ternyata Ustaz Wiyarno bilang kepada istrinya, kalau nanti oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki A, maka saya bernadar malam hari ini akan sholat berjamaah di mana? Di sekretariat. Ternyata nyampe di sini beliau ditunjuk menjadi imam. Padahal beliau sudah bernadar untuk berjamaah kalau diberikan rezeki A. Bukan rezeki ya, rezeki A. Kalau sampai bernadar mendapat rezeki ya, itu beda cerita. Tahu rezeki? Belum. Iya, namanya rezeki kan perempuan. Harus nambah satu lagi. Rezeki ya. Kalau dapat rezeki ya atau rizka akan berjamaah. Tapi kalau dapat rezeki saya akan sholat berjamaah. Nyampe di sini imam yang dijadwalkan nggak ada. Akhirnya Ustaz Wiyarno disuruh ke depan. Maka Ustaz Wiyarno ketika sholat mimpin isya tidak mengucapkan imaman, hukum sholatnya tidak sah. Padahal ketika sholat yang lain tidak dinadari, beliau mau tidak menggunakan imaman, tidak boten nopo-nopo, nggak masalah. It doesn't matter, no problem. Jadi Bro, bahasa Inggris bro. itu bahasa Madura, bukan bahasa Inggris. Jadi wajib menggunakan imamah. Kalau seumpamanya nanti tidak nadar, yang di depan itu lupa membaca imamah, nggak masalah. Jadi yang penting di belakang sudah makmum. Terus yang keempat adalah al-mutaqaddimatu fil maqari. Sholat jamak takdim sebab hujan. Jadi ada Pak sholat jamak sebab hujan. Jadi jenengan sholat duhur di masjid, sholat duhur di masjid, ternyata hujan deras. Itu boleh walaupun tidak safar. Sholat jamak itu tidak harus bepergian. Ketika dia di masjid ternyata turun hujan, kalau pulang ke rumahnya balik lagi kan basah. Makanya diperbolehkan untuk jamak takdim. Tapi ada syarat-syarat. Nah, syarat-syarat dan ketentuan berlaku. Tidak semua ini hujan, ayo kita sholat berjamaah biar gak sholat asar lagi. Wah, ada ketentuannya. Memang dari sholat pertama sampai sholat dengan asyarnya itu hujan. Jadi ada
beberapa syarat ini memang tidak dipraktekkan, padahal kalau dipraktekkan ini adalah keringanan yang diberikan syariah. Contoh apa syarat-syaratnya? Ini sekitar ada 7 kalau di dalam kasih batu saja. 1, hujan terus berlangsung. Jadi mulai takbiratul ihram di 2 sholat itu, sholat pertama misal zuhur, sholat kedua asar, terus berlangsung selama waktu antara sholat pertama dan sholat kedua, hujan terus. Jadi sholat pertama kok nggak selesai nih, langsung sholat jamaah, memajukan sholat asar ke waktunya zuhur. Jadi harus takbirnya itu berhujan terus. Kemudian orang-orang yang sholat ini melakukan sholatnya secara berjamaah, tidak sendirian. Kalau Pak Adi sholat sendirian hujan, saya mau takdim, nggak bisa, harus berjamaah, nggak bisa. Makanya kalau hujan dari awal assalamualaikum ternyata tidak turun, langsung bisikin Ustaz Zamroni, sholat takdim harus berjamaah. Terus yang ketiga, sholat yang dilakukan orang-orang yang sholat tadi itu di tempat sholat yang menurut menurut kebiasaan dianggap jauh dari tempat tinggalnya. Menurut kebiasaan kalau RT 11 ini dianggap jauh ke Nur Hidayah, ya nggak apa-apa sholat takdim. Kalau RT 8, RT 6 enggak jauh, 5 langkah sudah nyampe ke masjid. Jadi harus jauh. Dulu itu kan Mbak, mereka perjalanan dari rumah ke masjid itu memang jauh. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat adalah dimungkinkan akan basah kuyup. Jadi ketika panjenengan jalan ke masjid, kalau harus pulang dan datang lagi untuk sholat asar, basah kuyup. Karena ada potensi seperti itu, maka boleh untuk sholat jamaah takdim. Kemudian yang kelima adalah tertib dalam menjamak takdim. Artinya jika menjamak takdim zuhur, artinya kalau jamak takdim, menjamak takdim zuhur dulu, mendahulukan zuhur dulu, kemudian sholat asar. Atau kalau maghrib dulu, kemudian isya. Jadi harus tertib Pak, jangan asar dulu, jangan isya dulu, harus mulai dari waktu yang pertama. Kemudian yang keenam harus berturut-turut atau disebut dengan muwalah antara sholat pertama dan sholat kedua. Kemudian yang terakhir artinya berturut-turut itu Pak, ketika assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jangan sampai keluar ngudut dulu atau ngopi dulu, nggak boleh, nggak sah. Jadi sholat jamaah takdirnya gimana caranya? Setelah sholat, setelah assalamualaikum langsung berdiri lagi untuk melaksanakan jamaah takdim. Terus yang ketujuh terakhir, berniat menjamak. Terus juga diantaranya adalah dulu itu disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim,
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di Madinah pernah menjamak sholat duhur dan sholat asar sebanyak 7 kali. Dan juga pernah Rasulullah sholat maghrib dan isya sebanyak 8 kali. Juga diriwayatkan dalam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak sholat-sholat tersebut bukan sedang tertimpa keadaan takut atau bepergian, tapi karena udzur adanya sebab hujan. Tapi bukan berarti Pak Ustadz kalau ada jamak takdim berarti ada jamak takhir Pak Ustadz. Gimana kalau seumpamanya mauridnya kita geser ke asar? Tidak boleh kalau sebab hujan. Jadi di dalam syariat hanya ada jamak takdim, tidak ada jamak takhir khusus ini. Baik, nanti kita berjalan pelajaran ini, kita ngaji sudah sekitar 25 menit. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab saja. Apa saja yang menjadi muskil kita akan terjawab, dan insyaallah untuk minggu depan kita akan mengaji tentang syurutul qudwati, syarat-syarat bermakmum. Karena tadi syarat-syarat imam yang harus menyertakan imamnya, berjemaah yang harus menyertakan niat imam. Ada berapa Pak? Ada berapa tadi? 4. 1 2 3 Nadar manduratu jamaatan, nadar untuk melaksanakan sholat jamaah. Yang keempat jamaah takdim disebabkan hujan. Makanya nanti kalau imamnya sepaket kena bisikin saja, yuk sholat takdim. Cukup sekian. Allahumma bi'ila wa bi'alik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.